Sebuah asumsi klasik. Suatu kali ketika ditanyai tentang kebiasaan minumnya, musisi Tom Waits memberikan jawaban yang kelak selalu dikenang. Aku lebih memilih berserah pada sebotol minuman ketimbang frontal lobotomi. Dia tampak sedang mabuk berat saat ditanyai. Oh, dan ia sedang berada di televisi nasional. Frontal lobotomi adalah jenis operasi otak yang dilakukan dengan mengebor sebuah lubang dari hidung menembus ke tengkorak. Kemudian bagian depannya diiris secara halus menggunakan sebuah tusuk es. Prosedur ini ditemukan pada 1935 oleh seorang ahli saraf bernama Antonio Egasmonis. Egasmonis menemukan bahwa jika Anda mengambil seseorang yang menderita kecemasan ekstrim, depresi yang mengarah ke hasrat bunuh diri, atau segala permasalahan kesehatan jiwa, nama lainnya krisis harapan, dan memangkas sebagian otaknya secara tepat, orang itu akan menjadi sungguh tenang. Egasmonis percaya bahwa lobotomi kelak ketika sudah sempurna dapat menyembuhkan seluruh penyakit jiwa, dan ia tawarkan hal itu ke seluruh dunia di akhir 1940-an. Prosedur tersebut menjadi hit, dilakukan pada berpuluh-puluh ribu pasien di seluruh dunia. Egasmonis mungkin saja meraih penghargaan Nobel berkat temuannya tersebut. Namun pada 1950-an, orang mulai memperhatikan bahwa, dan ini barangkali kedengaran gila, mengebor sebuah lubang melalui permukaan wajah dan mengusap otaknya dengan cara persis seperti Anda membersihkan kaca mobil dari kerak-kerak es dapat memunculkan beberapa efek samping negatif. Dan yang saya maksud dengan beberapa efek samping negatif itu adalah beberapa pasien menjadi seperti seonggok kentang. Meski pasien-pasien dengan gangguan emosi ekstrim bisa disembuhkan, prosedur tersebut membuat mereka tidak mampu fokus, tidak mampu membuat keputusan, tidak mampu mengejar karir, tidak mampu membuat rencana-rencana jangka panjang, atau melakukan abstraksi terhadap kehidupannya. Pada dasarnya mereka menjadi zombie yang bahagia meski tanpa kesadaran penuh. Mereka menjadi Elliot. Uni Soviet mendahului negara-negara lain, adalah yang pertama melarang lobotomi. Pemerintah Soviet menyatakan bahwa prosedur tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menyatakan prosedur itu mengubah orang sakit jiwa menjadi idiot. Ini menjadi semacam alarm untuk seluruh dunia, karena kita tahu sendiri bukan, jika Joseph Stalin sudah menguliahi Anda tentang etika dan harkat martabat manusia, Anda benar-benar dalam keadaan ambyar. Setelahnya, seluruh dunia mulai secara perlahan melarang praktek tersebut, dan mulai 1960 semua orang telah sungguh-sungguh membencinya. Lobotomi terakhir dilakukan di AS pada 1967 dan pasien tersebut kelak meninggal. 10 tahun kemudian, seorang pemabuk Tom Waits mengeluarkan sebaris perkataan yang terkenal itu di televisi. Dan semuanya seperti orang-orang sering bilang, hanya tinggal kenangan. Tom Waits adalah seorang alkoholik berat yang menghabiskan masa tahun 70-an untuk mencoba membuat matanya melek dan mengingat di mana ia terakhir meletakkan rokoknya. Ia juga mencari-cari waktu demi menulis dan merekam 7 buah album yang brilian di masa tersebut. Ia sangat produktif dan mendalam.
menyabet banyak penghargaan dan berhasil menjual jutaan kopi, serta diakui di seluruh dunia. Ia adalah satu dari sedikit artis langka yang memiliki wawasan yang mengagumkan mengenai kondisi manusia. Sindiran Wedge mengenai lobotomi disambut gelak tawa. Sebenarnya di sana tersembunyi sebuah kebijaksanaan, bahwa ia lebih memiliki masalah berkaitan dengan kemanusiaan pada minuman ketimbang tidak memiliki gairah sama sekali. Bahwa lebih baik menemukan harapan di tempat-tempat yang sederhana ketimbang tidak menemukan sama sekali. Bahwa tanpa gejolak hati yang liar kita menjadi hampa. Diam-diam hampir selalu muncul asumsi bahwa emosi kita merupakan biang segala masalah, dan bahwa akal sehat kita harus menyapunya supaya bersih. Pemikiran ini telah berlangsung sejak Sokrates yang menyatakan akal sebagai akar dari segala kebaikan. Pada awal mula pencerahan, Descartes berpendapat bahwa akal kita terpisah dari gairah-gairah kebinatangan, sehingga tugas akal adalah mengendalikan gairah-gairah tersebut. Kant kurang lebih juga mengatakan hal yang sama. Pendapat Freud juga sama. Cuma ditambah dengan memasukkan banyak penis saja. Dan ketika Egas Moniz melakukan lobotomi pada pasiennya pada 1935, saya yakin ia mengira telah menemukan sebuah jalan yang selama lebih dari 2000 tahun diinginkan oleh para filsuf tersebut, untuk memberi akal budi porsi penuh penguasaan terhadap hasrat-hasrat liar, untuk akhirnya membantu seluruh manusia memegang kendali penuh atas dirinya. Asumsi ini yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan akal budi kita untuk menguasai emosi telah diajarkan secara turun-temurun selama berabad-abad dan masih membentuk budaya kita hari ini. Maka kita sebut saja asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut mengatakan bahwa jika seseorang tidak disiplin, tidak patuh, atau berperilaku jahat, itu karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan perasaannya, bahwa ia adalah seorang yang berkemauan lemah atau tidak waras. Asumsi klasik melihat gairah dan emosi sebagai cacat, sebuah kesalahan dalam kejiwaannya yang harus diobati dan dibetulkan dari dalam. Kini kita bisa menilai orang berdasarkan asumsi klasik tersebut. Orang yang gemuk dicemooh dan dipermalukan karena kegemukannya. Ini dilihat sebagai kegagalannya dalam mengendalikan diri. Mereka tahu mereka harus menjadi kurus, tapi mereka terus saja makan. Mengapa? Pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka, pikir kita. Perokok begitu juga. Pecandu obat mendapatkan perlakuan yang sama, tentu saja, tapi sering dengan menimpakan tambahan stigma, dianggap sebagai pelaku kriminal. Orang-orang yang mengalami depresi dan memiliki dorongan untuk bunuh diri adalah sasaran empuk asumsi klasik ini, sebab ketidakmampuan mereka untuk menciptakan harapan dan makna di dalam hidup ini secara sembrono dianggap merupakan buah dari kesalahan mereka sendiri, yang mungkin saja jika mereka mau berusaha sedikit lebih keras tidak akan terpikir untuk menggantung leher sendiri. Kita menganggap ketaklukan pada dorongan-dorongan emosional sebagai cacat moral. Kita menganggap kurangnya kendali diri sebagai tanda karakter yang kurang baik. Sebaliknya, kita menyanjung-nyanjung orang yang bisa menundukkan emosinya. Kita ngiler berjamaah
Kalau melihat atlet dan usahawan dan para pemimpin yang kaku bahkan kejam demi mengejar efisiensi, jika seorang CEO terlelap di bawah mejanya dan tidak bertemu anaknya selama 6 minggu berturut-turut, nah gitu dong. Itulah yang disebut semangat baja. Kau lihat sendiri kan, semua orang bisa berhasil. Jelas, tidak susah untuk melihat bagaimana asumsi klasik dapat menuntun pada sebuah asumsi yang membawa petaka. Jika asumsi klasik itu benar, artinya kita harus mampu mengendalikan diri, jangan sampai emosi dan gairah Anda meledak-ledak, dan mencegah munculnya ketergantungan dan kesenangan dengan upaya-upaya mental saja. Dan di setiap kegagalan untuk mempraktikkan hal tersebut mencerminkan adanya sesuatu yang salah atau rusak di dalam diri Anda. Ini alasan mengapa kita sering mengembangkan keyakinan yang keliru bahwa kita harus mengubah identitas kita. Karena jika kita tidak dapat meraih tujuan-tujuan kita, jika kita tidak dapat menurunkan berat badan atau tidak berhasil mendapatkan promosi atau tidak belajar keterampilan baru, artinya ada kecacatan batin di sana. Maka demi menjaga harapan, kita memutuskan kita harus mengubah diri kita menjadi seseorang yang benar-benar baru dan berbeda. Hasrat untuk mengubah diri ini kemudian mengisi jiwa kita dengan harapan. Aku yang lama tidak dapat menghentikan kebiasaan merokokku yang kronis. Namun, aku yang baru pasti bisa. Dan kita pun masuk kembali ke arena perlombaan. Hasrat yang acak untuk mengubah diri Anda kemudian justru menjadi bentuk kecanduan tersendiri. Setiap siklus mengubah diri Anda terus saja berujung pada kegagalan pengendalian diri, mendorong Anda berpikir untuk sekali lagi mengubah diri Anda, dan begitulah seterusnya. Setiap siklus memberikan bahan bakar baru berupa harapan yang Anda cari-cari, sementara asumsi klasik akar dari permasalahan tersebut tidak pernah tersentuh atau dibongkar, apalagi dibuang. Seperti jerawat yang parah, semua jenis industri bermunculan selama beberapa abad belakangan ini dengan membawa sebuah ide yang seragam. Ubahlah diri Anda. Industri ini penuh dengan janji-janji dan petunjuk yang keliru mengenai rahasia kebahagiaan, kesuksesan, dan pengendalian diri. Walau begitu, yang dilakukan seluruh industri itu sebenarnya adalah merangsang impuls-impuls yang sama, menggerakkan orang-orang untuk senantiasa merasa tidak puas. Sejatinya, pikiran manusia lebih kompleks dibandingkan segala rahasia itu, dan Anda tidak dapat begitu saja mengubah diri Anda. Dan saya juga tidak akan membantah seandainya Anda selalu merasa harus mengubah diri. Kita memegang erat narasi tentang kendali diri karena percaya bahwa pengendalian diri secara komplit merupakan sumber terbesar harapan kita. Kita maunya percaya bahwa mengubah diri itu segampang mengetahui apa yang perlu diubah. Kita maunya percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu itu segampang membuat keputusan untuk melakukannya dan menghimpun kemauan yang cukup untuk sampai tujuan. Kita maunya percaya bahwa diri kita adalah nahoda jalan hidup kita sendiri yang mampu mewujudkan apapun yang kita impikan. Inilah yang membuat hasil temuan Damasio mengenai Eliot menjadi sebuah penemuan besar. Jelaslah kini bahwa asumsi klasik keliru. Jika asumsi klasik benar, jika hidup ini semudah belajar mengendalikan emosi-emosi dan membuat keputusan berdasarkan akal semata, Eliot seharusnya sudah menjadi
champion tak terkalahkan, pekerja keras yang berkarya tanpa mau beristirahat, dan pembuat keputusan yang tak kenal kompromi. Begitu juga jika asumsi klasik benar, lobotomi seharusnya semakin marak. Kita pasti sudah menabung demi operasi tersebut. Sememikat operasi pembesaran payudara. Namun lobotomi gagal dan kehidupan Elliot terlanjur ambyar. Faktanya, dibutuhkan lebih dari sekedar kemauan untuk meraih kendali diri. Rupanya gerak-gerak emosi kita turut menolong kita baik dalam membuat keputusan maupun bertindak. Kita hanya tidak selalu menyadarinya.